Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Ya, dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar program live interaktif Fikih Ibadah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif sore hari ini. Dan alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali live dari studio Fatwa TV Jember. Insya Allah selama kurang dari 1 jam ke depan kita akan hadir di ruang dengar Anda untuk membersamai Ustadz dalam menyampaikan tausiah di kesempatan sore hari ini, termasuk kita buka sesi tanya jawab yang tentunya kita akan buka di 2 jalur. Anda bisa mengirimkan pertanyaan juga via chat di line website kami di www.dewanfatwa.com atau akses kami juga di fatwatv.id. Jangan lupa kita punya 2 jalur yang bisa Anda manfaatkan. Jalur pertama untuk kode area kota Jember 0331 544 6087, atau Anda bisa telepon kami via aplikasi WhatsApp, dan ini jauh lebih murah ya. Silakan manfaatkan layanan ini. Anda bisa simpan atau save nomor kami di 0821 7000 6087. Sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Anas Burhanuddin. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Ustadz, ya. Sering bepergian keluar kota dengan cuaca seperti ini, gimana Ustadz? Iya, memang pekan-pekan Juli Agustus itu kan memang di satu sisi kita libur di Jember ya, ada maksudnya libur tidak mengajar meskipun ngantor tetap gitu. Cuma ya akhirnya memang ada lebih banyak safar dibandingkan pekan-pekan aktif kuliah gitu ya, sehingga ya alhamdulillah tetap sehat dan paling sedikit capek saja, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, tipsnya biar nggak gampang sakit kalau dari Ustadz Anas nih apa nih? Kalau bagi yang sering safar nih. Kalau saya ya ikhtiarnya itu ya menjaga kondisi ya, menjaga kondisi. Terus memang kalau safar itu biasanya ya bawa vitamin atau suplemen gitu. Nah biasanya kalau ada gejala mau sakit itu kalau kita segera Antisipasi doping ya dengan vitamin atau suplemen itu biasanya nggak jadi sakit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Atau sakit tapi nggak dirasakan Ustaz? Enggak sih, kalau sudah terlanjur sakit itu menyembuhkannya agak lama, biasanya harus ada obat gitu. Tapi kalau masih awal-awal itu biasanya gejala-gejala awal itu alhamdulillah lebih seringnya nggak jadi sakit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi barakallahu fikum Ustaz. Dan bagi Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan dekat ataupun jauh, ini menjadi satu nikmat yang tentunya kita harus sama-sama syukuri kalau Anda mungkin diberikan nikmat kesehatan. Karena mungkin tidak sedikit bagi orang yang sedang safar atau perjalanan, ini memang ada hadisnya Ustaz ya. Safar itu katanya sebagian dari azab. Betul ya, sahih, hadis sahih ya. Qit'atun minal azab ya, sepotong dari azab ya. Ya, emang safar itu ya meskipun di zaman sekarang dengan teknologinya yang serba canggih, tetap ada kesulitan-kesulitan di sana ya. Bayangkan di zaman dulu apalagi ya, ketika belum ada teknologi secanggih zaman kita, maka tentunya azab itu lebih terasa pada zaman dulu. Di zaman sekarang pun meskipun sudah dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, tetap yang namanya safar itu tetap melelahkan, tetap ada ham ya, ada kepikiran gitu. Kadang-kadang orang belum berangkat pun sudah mabuk duluan kan, seperti itu kan gitu. Padahal ya dia akan naik pesawat, dia akan naik kereta yang nyaman gitu. Makanya keringanan-keringanan Islam ya, atau rukhsah dalam ibadah itu tetap berlaku untuk safar di zaman modern ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Ustaz ya, kita sore hari ini juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tersambung bersama kami untuk merilis program ini. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi,
Radio Tua FM Riau dan juga Radio Dai Tengaran. Baik pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, namun sebelumnya kita akan dengar terlebih dahulu sebagai satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara prinsip yang bisa membantu kita untuk tetap baik dan istiqomah di atas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ya, mengingat bahwasanya kita adalah hamba Allah dan tidak lalai dari fakta itu. Insya Allah kalau kita selalu ingat bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita akan selalu ingat dengan status kita. Kita bukan makhluk yang bebas merdeka, tapi kita memang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu insya Allah kita akan bisa tetap menjaga diri, ya, kita tetap baik, ya, dan tidak membangkang atau membalelo kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada banyak momen di mana kita diingatkan dengan fakta ini. Misalnya kalau kita membaca zikir pagi dan sore, maka ada yang namanya Sayyidul Istighfar, yang bunyi adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir hadis, ya, yang di situ kita menyatakan kembali bahwasanya kita adalah hamba Allah. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ya, ini dalam rangka mengingatkan kita bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya kita tidak bisa keluar dari fakta ini. Kita tidak bisa keluar atau melarikan diri dari fakta bahwasanya kita adalah hamba Allah. Bahkan beliau mengatakan, maka barang siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa keluar dari penghambaannya kepada Allah, atau menyangka bahwasanya ada kedudukan yang lebih tinggi daripada penghambaan kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling bodoh, bahkan merupakan orang yang paling sesat. Jadi kita harus selalu ingat bahwasanya kita adalah hamba Allah, dan hendaknya kita mensyukuri penghambaan ini, karena justru Allah Subhanahu wa taala melihat penghambaan ini sebagai kesempurnaan kita. Sempurnanya seorang manusia adalah dengan menyempurnakan penghambaannya atau ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita terima fakta ini, kemudian kita syukuri, tidak usah berusaha melepaskan diri dari penghambaan kita kepada Allah, tapi justru malah bagaimana kita berpikir untuk bisa menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyempurnakan kerendahan kita kepadanya, juga menyempurnakan maqam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita bisa menjaga diri kita untuk selalu baik, saleh, rajin beribadah, dan tidak sebaliknya malah membangkang dan membalelo, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan menjadi pembuka yang baik untuk kita semuanya. Baik, sore hari ini pemirsa Fatwa TV kita akan undang Anda untuk bertanya secara langsung, dan di ujung telepon sudah tersambung dengan penelpon pertama. Jangan lupa untuk mengecilkan atau mungkin mematikan sementara waktu volume televisi atau radio Anda, ya. Baik, dari hamba Allah di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ini masalah ekonomi rumah tangga, Ustaz. Kami suami istri mempunyai usaha bersama, yang usaha ini dirintis oleh anak istri sejak suami berhenti bekerja. Nah, sejak itu suami membantu dalam pekerjaan dalam usaha rumah tangga ini, yang mana kontribusi suami minimal, Ustadz, maksudnya lebih sedikit dibandingkan istri, karena memang bukan keahlian beliau. Dan untuk itu
suami minta istri memakluminya, dan otomatis biaya keperluan rumah tangga diambil dari usaha ini. Lalu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya Ustadz. Lalu beliau suami juga mempunyai tanggungan orang tua, ibu dan bapaknya yang dan bapak beliau yang sedang sakit, juga adiknya yang sedang tidak bekerja. Lalu suami mencari tambahan untuk membiayai keluarga beliau. Bagaimana seharusnya sikap istri ya Ustadz? Jazakumullah khair ya Ustadz. Terima kasih Bu pertanyaannya Ustadz ya. Nah, silakan Ustadz dijawab. Iya, dalam rumah tangga ya harus terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, dan komunikasi yang baik itu insya Allah akan membuka banyak pintu kebaikan ya. Akan membuka banyak kebaikan atau membuka banyak pintu kebaikan untuk keduanya ya, dalam kehidupan rumah tangga mereka ya. Tentunya kita mengetahui bahwasanya yang menjadi pemimpin sekaligus sebagai pemberi nafkah adalah suami. Ya. Dalam Islam harus ada yang memimpin rumah tangga, dan pemimpin rumah tangga itu adalah suami. Dan salah satu sebab kenapa suami yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah karena dia yang memberikan nafkah, ya, dia yang memberikan mahar. Dan memang secara kodrat itulah yang menjadi kodrat pria. Maka seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya, juga menafkahi keluarganya. Nah, ini merupakan kewajiban dia. Nah, ketika dia tidak mampu misalnya, ya maka istri itu berhak untuk misalnya untuk berinisiatif pisah ya. Ketika hak dia untuk mendapatkan nafkah itu tidak dipenuhi oleh suami. Tapi kalau misalnya kemudian si istri itu jika kemudian si istri ini rela ya, ridho ya dengan kondisi seperti itu, berarti dia sudah tanazul ya, dia sudah menjatuhkan haknya ya. Dia sudah menggugurkan haknya. Seharusnya dia mendapatkan nafkah. Kemudian karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah, dia memilih bertahan dan dia memilih untuk tidak apa-apa tidak mendapatkan nafkah asal dia tetap bisa bersama dengan suaminya ya. Atau bahkan bisa jadi dia sebaliknya, nanti kemudian dia juga rela untuk membantu suaminya ya, menghidupi anggota rumah tangga ini. Nah, berarti di situ ada kesukarelaan ya, ada tanazul, menggugurkan hak dari si istri ya. Nah, berarti ini adalah pilihannya si istri. Nah, tapi kalau seandainya misalnya suaminya tidak bisa memberikan nafkah ya, dan ini tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi merupakan sebuah kondisi tetap, nah, maka ketidakmampuan memberikan nafkah lahir ya, ini juga termasuk satu hal yang bisa membolehkan istri ya untuk melakukan inisiatif khulu ya, atau gugatan cerai ya, itu hak dia. Tapi kalau dia memilih untuk bertahan ya, memilih untuk nggak apa-apa tidak mendapatkan nafkah asal bisa berjalan terus rumah tangganya, maka itu juga boleh bagi dia, dan itu berarti dia sudah menggugurkan sebagian haknya. Ya, jadi itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat kepada kasus yang ditanyakan ya berarti ada ketidakmampuan untuk memenuhi ya semua kewajiban ya. Mungkin hanya sebagian saja yang ditunaikan, sehingga akhirnya istri harus ikut bekerja. Bahkan tadi disebutkan bahwasanya sebagian besar nafkah itu diambilkan dari usaha yang merupakan milik istri ya. Ya, ini juga perlu dijelaskan ya, seperti apa formulanya, apakah itu benar-benar milik istri kemudian suami hanya membantu saja. Ini perlu diperjelas ya, karena memang para ulama menjelaskan tidak ada prinsip ya gonogini di mana otomatis
misalnya karena hidup bersama maka kemudian suami berhak untuk mendapatkan separuh dari usaha tersebut misalnya. Ini adalah sebuah konsep yang banyak dikritik oleh para ulama kita dan Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau usahanya milik suami ya sudah itu milik suami ya. Kalau itu milik istri ya itu milik istri juga ya. Nah, kemudian ada kewajiban untuk menafkahi seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi harus dipertegas agar tidak terjadi masalah ya ketika pisah misalnya ini hartanya siapa. Itu harus dijelaskan ya. Namun kalau memang istri sudah rela dengan kondisi itu dan dia merelakan, maka berarti seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, berarti istri telah menggugurkan haknya ya. Hak untuk mendapatkan nafkah dan juga dia dengan sukarela ya ikut berkontribusi dalam pembiayaan rumah tangga. Ya baik, kemudian tentang poin yang selanjutnya ya, tentang upaya suami untuk tetap juga membiayai kedua orang tuanya, kemudian juga adiknya. Ya ini juga perlu dikomunikasikan dengan istri ya, karena yang menjadi kewajiban dia adalah membiayai rumah tangganya ya, anak dan istrinya, itu yang menjadi kewajiban dia ya. Sedangkan orang tua itu wajib ya untuk dibantu ketika mereka tidak mampu saja ya. Dan jika kondisinya seperti itu maka istri hendaknya juga bisa memaklumi ya, mungkin suami menjadi tulang punggung di keluarganya ketika orang tuanya sudah renta dan tidak bisa bekerja lagi barangkali ya. Ya, tapi adiknya itu bukan merupakan kewajiban dia ya untuk menopang, apalagi kalau secara total ya, maka itu sudah bukan merupakan kewajiban dia lagi. Dan intinya kalau memang suami dibutuhkan oleh keluarga asalnya ya untuk memberikan nafkah, kemudian hal tersebut berdampak pada taksir ya atau keteledoran dia dalam memberikan nafkah yang lebih wajib kepada anak dan istrinya, maka berarti di sana ada ketidakmampuan ya, yang ini kembali kepada keterangan di awal ya, bahwasanya itu merupakan salah satu nilai minus ya, salah satu kekurangan dia sebagai suami ya. Dan kemudian nanti istri ya, kalau dia masih bisa bersabar dengan kondisi seperti itu, maka itu lebih baik insyaallah ya, itu lebih baik. Dan seperti yang sudah disampaikan di depan ya, istri berhak ya, boleh saja untuk menggugurkan hak dia. Ya, dia boleh untuk mengatakan tidak apa-apa ya, saya tidak dinafkahi, saya sudah cukup bahagia dengan kondisi seperti itu. Itu adalah pilihan dia ya. Tapi kalau seandainya dia ingin menuntut hak yang dibolehkan ya, yaitu misalnya ketika kondisi itu berlangsung untuk waktu yang lama dan dia tidak bisa sabar menghadapi kondisi seperti itu, maka dia boleh ya untuk melakukan inisiatif khulu ya, atau mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena ada sebagian haknya yang tidak ditunaikan oleh suami ya. Nasihat saya adalah untuk melakukan komunikasi dengan baik ya, kemudian berusaha islah ya, kalau bisa ada seorang hakam ya dari keluarga ya, orang yang dipandang bijak ya, atau ustadz yang ada di sekitar ibu ya, untuk bisa duduk bersama ya, kemudian mengkomunikasikan beberapa masalah yang terjadi. Dan kami doakan ya, semoga masalahnya bisa selesai dan diberikan jalan keluar dan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. Barakallahu fiik. Barakallah. Dan kalau istri yang kerja ini, saya dengar juga hitungannya adalah sedekah, Ustaz, bukan kewajiban ya. Kalau digunakan untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari. Iya betul ya. Jadi tidak dihitung nafkah dan kewajiban, Ustaz ya? Dari istrinya. Dari istri misalnya. Dari istri ya, itu bantuan. Tidak otomatis dia berubah menjadi kepala rumah tangganya misalnya, sehingga akhirnya disebut sebagai nafkah ya, tidak seperti itu ya. Betul ya. Baik. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah tadi di Padang. Dan kita masih undang Anda pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar radio, silakan bisa bertanya secara langsung. Kami masih buka di line telepon 0331, jangan lupa untuk kode area kota Jember 0331 544 6087 atau di 0821 7000 6087.
Baik Ustadz, kita ke pertanyaan di jalur website terlebih dahulu ya, dari saudara Huma di Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, saya nikah masih ada bapak. Waktu akad nikah tidak mau. Kenapa bapak saya bicara sama penghulu? Setelah itu bapak saya disuruh penghulu pergi dan saya dinikahkan dengan pak penghulunya. Apakah pernikahan saya sah? Dan setelah ditanya ternyata bapak takut salah atau grogi, jadi tidak ada uzur yang tergolong syar'i, Ustaz. Apakah hal ini bisa membatalkan pernikahannya atau bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya solusinya mudah saja ya, karena seorang wali itu boleh untuk mewakilkan. Ya. Jadi di sini saya melihatnya ini bukan lari dari tanggung jawab ya, tapi sebenarnya di situ ada proses bapak mewakilkan kepada penghulu ya. Dan ini boleh ya, ketika seorang boleh, Ustaz, ya? Ketika seorang ayah ya atau seorang wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain. Ya. Karena mewakilkan itu adalah salah satu bentuk transaksi muamalat ya, yang dalam Islam hukum dasarnya itu boleh gitu loh. Jadi yang penting bapak ini sudah ridho dengan calon suaminya, ya sudah menyetujui, ya sudah tahu, ya dia sudah setuju anaknya akan menikah dengan si fulan misalnya. Nah kemudian ketika akad ya, kita tahu sebagian orang itu grogi ya. Dan ini sebenarnya salah satu ibadah yang dilakukan oleh para wali ya, terutama kalau mau menikahkan anak perempuan pertama lagi gitu kan. Gitu. Nah ini beban bagi mereka. Saya dari keseharian itu pernah juga mengalami hal yang sama, dalam arti saya yang dimintai untuk mewakili ya, untuk menikahkan anaknya gitu loh. Emang ada sebagian orang yang terus terang dia nggak bisa ya berbicara di depan banyak orang, apalagi disorot, kadang-kadang disuruh pakai bahasa Arab lagi kan gitu. Nah, jadi ini beban bagi sebagian orang ya, maka ada solusi dalam Islam yaitu dalam bentuk wakalah, yaitu mewakilkan akad nikah. Ya. Kemudian Ustaz, untuk redaksi atau perkataan ini apakah ada persyaratan dalam Islam, harus seperti apa menyampaikannya ketika menikahkan, mewakilkan untuk menikahkan? Iya betul, ada redaksinya, ada redaksi wakalah ya dalam mazhab Syafi'i itu dicontohkan ya, misalnya saya nikahkan Anda misalnya ya dalam bentuk perwakilan ya, atau saya mewakili ayah Anda atau semacamnya, seperti ini disebutkan ya. Disebutkan. Jadi kita sifatnya mewakili saya sebagai wakilnya wali, bukan sebagai wali ya. Kalau wali hakim itu ketika memang betul-betul tidak ada walinya gitu loh. Ya seperti tidak boleh asal-asalan betul, seperti anak zina gitu. Itu kan ada tahapan-tahapannya, siapa yang lebih berhak ya. Ketika kita sudah coba cari ternyata nggak dapat ya, maka nanti hakim itu akan bertindak sebagai wali, betul-betul wali, dia bukan mewakili. Itu adalah karena kondisinya nggak ada walinya, tidak ditemukan, maka hakim yang kemudian menjadi wali ya. Tapi untuk kasus yang diceritakan tadi ya, ini sebenarnya bukan wali yang menjadi hakim, tapi bukan hakim yang menjadi wali, tapi hakim ini menjadi wakilnya wali ya, untuk akad nikah saja ya. Ya. Karena ayah grogi tadi itu, Ustaz. Iya betul, dan itu boleh seperti itu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Dan ya. pernikahannya tetap sah, Ustaz. Tetap sah, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk penanya di jalur website tadi. Kemudian kami masih undang, silakan yang mau bertanya. Kali ini kita bergeser ke penelpon, Ustaz. Ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahillazi wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apakah ada persamaan doa sujud ini dengan doa sujud tilawah dan doa sujud sahwi, Ustaz? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir yang diajarkan zikir yang disebutkan oleh Ibu Yanti ya, Ibu penanya tadi,
adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dalam sujud salat ya. Juga dalam sujud tilawah. Nah, yaitu bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, aku sujud untukmu, hanya untukmu aku sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya untukmu aku berserah diri. Wajahku bersujud untuk Allah yang telah menciptakannya, yang telah membentuk telinganya, juga yang telah membentuk penglihatannya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya, itu makna zikirnya seperti itu. Ya, dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sujud keseharian kita. Jadi kalau kita dalam sholat, kita lebih sering mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya, atau mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Nah, dalam Sunan Tirmidzi, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir yang lain. Nah, salah satunya adalah zikir ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian mirip dengan zikir ini adalah zikir yang diajarkan saat sujud tilawah. Dalam sujud tilawah itu bacaannya adalah sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, kemudian adakah kemiripan dengan sujud sahwi? Nah, justru ya, sujud sahwi ini adalah sujud yang tidak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir khusus di dalamnya. Ya, sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan saat kita melupakan sebagian amalan sholat kita. Ya, berupa kewajiban sholat atau yang dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad, ya, sunnah-sunnah yang besar, yang levelnya mendekati level rukun. Ya. Seperti misalnya duduk tasyahud awal, kemudian juga menurut mazhab Syafi'i adalah membaca qunut, ya, dalam sholat subuh itu sunnah ab'ad menurut mereka. Maka kalau sampai ditinggalkan, meskipun tidak dengan sengaja, maka harus diganti dengan sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Nah, apa yang kita baca saat sujud sahwi? Ya, ini tidak ada dalil khusus yang mengajarkan tentang bacaan sujud sahwi. Ya, maka kemudian sebagian ulama mengatakan yang dibaca adalah sujud, yang dibaca adalah doa atau zikir yang dibaca dalam sujud pada umumnya. Nah, berarti apa sujud pada umumnya? Berarti bisa kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, atau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau juga membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kemiripan, tapi yang dimaksud adalah justru sujud sahwi itu nggak ada tuntunan khususnya, maka dia tercakup oleh dalil-dalil umum tentang bacaan sujud. Kenapa? Karena itu sujud. Sujud sahwi adalah sujud, berarti kalau tidak ada dalil khusus maka kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sujud sholat kita. Nah, di antaranya 3 yang biasa kita praktekkan tadi, ya. Yang pertama dan kedua itu populer, tapi yang ketiga yang disebutkan oleh Ibu Yanti tadi itu kurang populer di sebagian masyarakat kita. Tapi itu adalah sebuah zikir yang sahih, ya. Nah, jadi kemiripannya letaknya di situ, bukan karena sujud salat mirip dengan sujud sahwi, tapi justru malah sujud sahwi itu dianalogikan atau dikiaskan dengan sujud salat kita. Ya.
Jadi seperti itu. Sedangkan sujud tilawah ya, itu adalah sujud yang kita lakukan saat kita mendengar ayat sajdah. Ya, seperti wasjud waqtarib ya dalam surat Al-Alaq ya. Nah, itu ketika kita mendengar seperti itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Bacaannya apa? Nah, kalau sujud tilawah ada dalilnya yang khusus, yaitu mengucapkan sajada wajhiya lillahi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Jadi yang mirip malah sujud tilawah dengan zikir ketiga sujud umum ya, sujud salat. Jadi yang mirip adalah bacaan sujud tilawah dengan bacaan sujud yang umum, yaitu zikir yang ketiga yang disebutkan oleh saudari penanya tadi itu. Adapun antara sujud tilawah dengan antara sujud sahwi dengan sujud yang biasa yang umum, maka bisa dikatakan ada kemiripan ya, karena doanya atau zikirnya sujud sahwi itu disamakan dengan sujud salat kita yang seperti biasa. Ya, jadi itu pendapat sebagian ulama seperti itu. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berpendapat karena tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sujud sahwi, maka dianjurkan membaca zikir yang sesuai dengan kondisi itu. Nah, makanya boleh menyebutkan yang dianjurkan adalah membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, jadi ini kalau kita cari zikir ini di buku-buku hadis nggak ketemu. Ya. Kata Al-Imam Nawawi karena itu yunasibul maqam. Zikir ini sesuai dengan kondisi, yaitu kondisi lupa. Nah, maka beliau berpendapat seperti itu. Adapun yang lain berpendapat ya bahwasanya yang dipakai adalah zikir sujud dalam sholat secara umum. Ya. Nah, jadi seperti itu duduk perkaranya. Semoga bisa mencerahkan ya dan membuat saudari penanya dan para pendengar semuanya paham tentang perbedaan dan hubungan antara zikir dalam sujud salat, kemudian zikir dalam sujud tilawah, dan zikir dalam sujud sahwi. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz wafikum barakallah, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya, ada Ummu Sehan dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya Ibu, satu untuk Ustaz. Oh, ini Ustaz. Saya kan seorang guru ngaji. Jadi tiap waktu sholat itu saya jelas Ustaz suara saya? Iya, jelas ya. Jadi saya yang imam bagi anak murid saya itu di waktu maghrib dan isya. Itu murid saya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Juga termasuk di sana anak saya juga, dia tuli dengan alat bantu dengar kan. Jadi yang untuk yang laki-laki ini karena dia belum bisa baca ayat sholat, jadi saya ajak berjamaah sama saya gitu kan. Jadi bisa sekalian bisa belajar ayat sholat gitu. Sudah ada yang balik belum Bu? Murid-murid laki-lakinya sudah ada yang balik? Belum Ustaz, dia masih antara kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Okay, baik, tapi nggak tahu yang kelas 6 ini balik atau enggak kan. Terus setiap bacaan sholatnya itu saya jaharkan Ustaz. Baik, itu boleh tidak Ustaz? Bisa nggak itu? Oke, baik. Terus sama anak saya juga saya ajak berjamaah di tiap sholat itu, tiap waktu sholat itu saya jaharkan juga gitu Ustaz, biar dia cepat pandai sholat gitu Ustaz, hafal gitu. Jadi boleh Ustaz. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Ummu Sehan. Silakan Ustaz jawabannya. Ya, baik. Seorang wanita muslimah tidak boleh menjadi imam untuk pria muslim yang sudah dewasa. Nah, jadi ini adalah pendapat sebagian besar ulama dan bahkan ini diklaim ijma di dalamnya ya. Sebagian ulama mengklaim ada ijma ya, praktek ya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita. Itu para ulama nggak pernah ya membolehkan ya ada seorang wanita untuk menjadi imam bagi jamaah pria dewasa. Maka kalau ada seorang pria dewasa dalam suatu jamaah atau dalam suatu komunitas, maka dia yang menjadi imam. Nggak boleh seorang wanita menjadi imam untuk para pria dewasa. Adapun kalau pria-pria yang menjadi makmum ini adalah anak-anak, maka
tidak masalah, ya boleh, ya mereka belum baligh, ya mereka belum mukallaf. Nah, maka seorang wanita muslimah bisa menjadi imam untuk anak-anak tersebut. Dan ini yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Ummu Waraqah radhiyallahu anha itu dahulu menjadi imam untuk keluarga beliau. Nah, jadi disebutkan dalam hadis bahwasanya Ummu Waraqah kanat ta'ummu ahla dariha. Ya, Ummu Waraqah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat wanita, dahulu pernah mengimami keluarga beliau. Nah, hadis ini adalah hadis yang lemah menurut para pakar hadis. Tapi mereka mengatakan kalau seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini dibawa kepada makna keluarganya dari kalangan wanita dan anak-anak kecil. Ya, ini agar tidak bertabrakan dengan kesepakatan para ulama dan praktek yang sudah berabad-abad ya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang. Jadi agar tidak terjadi tabrakan ya antara hadis ini dengan praktek para umat Islam ya dari zaman dahulu, ya maka hadis Ummu Warqah ini dibawa kepada mengimami keluarga dari kalangan wanita atau mengimami keluarga dari kalangan anak-anak kecil. Nah, itu adalah kondisi yang dibolehkan oleh para ulama. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan ibu, ya, ibu boleh untuk menjadi imam untuk anak-anak di TPA atau di sekolah atau di rumah sendiri dengan syarat mereka belum pada baligh. Ya. Nah, makanya tadi saya tanyakan ya, sudah ada yang baligh belum? Ya. Nah, perlu dicek ya, yang sudah kelas 6 sudah baligh belum ya? Kalau dia sudah baligh maka dia yang menjadi imam ya, dia yang menjadi imam. Adapun kalau dia masih belum baligh maka tidak masalah. Ibu menjadi imam untuk mereka sekaligus mengajarkan tata cara sholat untuk mereka, mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar ya, sehingga mereka bisa sholat sambil belajar ya, sholat sambil belajar, sholat sambil berlatih ya, dan itu boleh-boleh saja, walhamdulillah, dan berpahala besar untuk Anda sebagai gurunya insyaallah. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Sehan di Riau. Masih ada waktu dan juga kesempatan sore hari ini di program live interaktif Fikih Ibadah bersama Dr. Anas Burhanuddin. Yang ingin bertanya secara langsung silakan. Line telepon masih kami buka di 0331544687 atau di 0821706087. Baik Ustadz, kita ke penanya berikutnya dari jalur WhatsApp, dari jalur chat maksud kami ya. Saudara Raffi di Jawa Timur, Ustadz, bismillah, apakah ada doa di antara waktu azan dan iqamah? Ini harus dilakukan di masjid, Ustadz, atau bisa dilakukan ketika kita masih berada di rumah, Ustadz? Sabda Nabi Muhammad SAW ya, kullu baina adhanaini shalah ya, setiap antara bukan hadis ini, adalah hadis yang lain ya. Kalau hadis yang saya sebutkan tadi adalah tentang disunahkannya melaksanakan sholat qabliyah di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamat. Sedangkan keutamaan tentang doa di antara adzan dan iqamah ya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a yani bainal adhani wal iqamah la yurad ya, doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak ya, dalam arti mustajab ya, au kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini adalah sebuah hukum yang masyhur ya, bahwasanya disunahkan bagi umat Islam untuk berdoa di antara adzan dan iqamat, dan doa antara adzan dan iqamat ini merupakan doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalilnya berlaku umum ya, tidak mensyaratkan harus dilakukan di masjid. Nah, jadi yang berada di masjid silahkan ya, ketika dia sudah mengerjakan sholat qabliyah misalnya, masih ada jeda waktu antara adzan dan iqamat ya, Anda bisa memanfaatkan waktunya. Anda bisa memanfaatkan waktu Anda untuk berdoa di antara adzan dan iqamat itu. Atau kalau Anda tidak sholat qabliyah ya, dan posisi Anda adalah sudah di masjid sejak sebelum adzan, maka Anda juga boleh ya untuk memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi opsi.
ya tidak harus melaksanakan sholat dulu, ya bisa langsung berdoa saja, karena berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita dalam berdoa itu adalah sunnah dan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga variasi yang ketiga adalah dengan sholat qabliyah, kemudian di tengah-tengah sholat kita berdoa dalam sujud kita atau sebelum salam. Ya, ini lebih afdal lagi karena berarti kita menggabungkan antara dua kondisi, yaitu kondisi antara adzan dan iqamat plus kondisi sujud atau kondisi sebelum salam. Maka ini yang lebih sempurna, walhamdulillah. Adapun mereka yang tidak sedang berada di masjid ketika waktu antara adzan dan iqamat, maka mereka juga tetap boleh untuk memanfaatkan waktu ini, ya, terutama para wanita yang tidak punya kewajiban untuk datang ke masjid mengerjakan sholat jamaah. Ya, mereka yang lebih afdal untuk sholat di rumah, ya, maka mereka tetap bisa mendapatkan keutamaan ini. Jadi ketika azan sudah berkumandang, maka mereka standby, ya. Dan sebelum mereka mengerjakan sholat fardu, dianjurkan untuk mereka, ya, untuk melakukan, dianjurkan bagi mereka untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara azan dan iqamah meskipun mereka tidak sedang di masjid, ya. Jadi ini umum, ya, untuk mereka yang berada di masjid atau di luar masjid. Kenapa? Karena tidak ada keterangan harus di masjid, ya. Maka hadis yang mutlak, ya, kita biarkan tetap mutlak. Tidak kita batasi karena memang hadisnya luas dan tidak dibatasi, walhamdulillah. Maka keutamaan ini berlaku untuk mereka yang berada di masjid ataupun yang tidak berada di masjid, walhamdulillah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari saudara Raffi di Jawa Timur. Baik, kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Fatimah dari Jambi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan, Ibu. Ya, begini Ustaz, saya dapat kiriman dari teman bahwa dengan membaca doa tertentu di malam Rebo Wakesan 313 kali, katanya terhindar dari 320 penyakit. Nah, sebagai manusia kita ini kan pengen beramal terus Ustaz. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa patokan kita atau dasar kita bahwa amalan tersebut sesuai sunnah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penting bagi kita, ya, untuk bertanya dahulu, ya, sebelum mengamalkan suatu amalan. Apakah amalan yang kita dengar atau yang di broadcast, ya, atau yang tersebar di grup-grup media sosial itu adalah amalan yang bisa kita praktekkan untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan itu merupakan sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau mengandung keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak boleh diyakini dalam Islam. Maka ini adalah satu sikap yang bijak dan baik. Kita bertanya dahulu, dan kita mengetahui bahwasanya dalam Islam bab ibadah itu sempit, ya, dalam arti hukum asal ibadah itu tidak boleh. Kapan suatu ibadah menjadi boleh? Ya, kalau ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ibadah tersebut kalau tidak diperintahkan maka dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau minimal ibadah tersebut pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau tidak mengingkari. Nah, itu adalah dasar atau landasan suatu ibadah dikatakan sebagai ibadah yang berdasarkan atau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat ada perintahnya apa tidak. Kalau ada perintahnya kita cek di mana, di Al-Quran. Kalau di Al-Quran beres. Kalau di hadis kita lihat lagi hadisnya sahih apa tidak. Kalau hadisnya masih lemah yang tidak terlalu parah, maka para ulama masih memberikan tolerir, ya. Masih boleh, ya, hadis yang lemah, ya, dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan yang amalannya sendiri memiliki dasar yang lebih kuat, tapi keutamaannya disebutkan dalam hadis yang agak lemah misalnya, itu masih oke, ya.
Tapi kalau amalan tersebut diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lemah sekali, yang lemahnya parah, atau bahkan hadis yang palsu, ya, maka ini tidak boleh dijadikan landasan untuk beramal. Dan dikhawatirkan yang seperti itu bisa masuk dalam perkara-perkara baru yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dalam agama kita, ya, ibadah-ibadah ini jelas. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya dicatat dan dikomentasikan dalam kitab-kitab hadis. Kita bisa merujuknya, kita bisa ngecek, ya, kita bisa bertanya paling tidak untuk memastikan apakah ada dasarnya atau tidak. Nah, seperti keutamaan sholat atau berdoa di Rebo Wekasan ini adalah sebuah tradisi yang terulang-ulang setiap tahun, ya. Setiap tahun terulang-ulang, dan ini termasuk ibadah atau keutamaan atau fadilah yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Bahkan juga hadis ini, ya, secara matan, ya, secara redaksi, ya, dan secara kandungannya bertentangan dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada hari naas, ya, tidak ada hari sial dalam Islam. Nah, sedangkan hadis ini atau bahkan tidak bisa disebut hadis, ya. Bahkan keterangan ini, saya katakan keterangan yang disebutkan dalam keutamaan doa atau ibadah di Rebo Wekasan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwasanya hari itu adalah hari puncaknya sial. Nah, ini saja sudah khurafat, ya. Ini adalah sudah takhayyul atau khurafat, ya, meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya, ya, bahkan bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, ya. Nah, maka jelaslah bahwasanya apa yang disebutkan dalam broadcast, ya, tentang Rebo Wekasan ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar, ya, untuk beribadah. Maka lebih baik kita meninggalkan yang seperti itu, ya, bahkan harus meninggalkan amalan-amalan seperti itu dan menyibukkan diri dengan berbagai amalan lain yang jelas ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa tenang dalam beribadah, ya. Kita tidak spekulasi, ya, kita tidak berinovasi dalam beribadah, dan kita juga tidak berkreasi, tapi cukup ittiba, ya, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bab ibadah. Karena bab ibadah itu hukumnya sempit, hukum dasarnya tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Maka para ulama menyebutkan sebuah kaidah penting dalam bab ini, yaitu al-aslu fil ibadat al-hadr, ya, hukum dasar dalam bab ibadah, ya, seperti sholat, puasa, kemudian haji, umrah, ya, ini semuanya disebut sebagai bab ibadat. Hukum dasar dalam bab ibadat adalah tidak boleh. Nah, kapan menjadi boleh? Kalau ada dalilnya. Tapi dalil yang sahih, ya, tidak sembarang dalil, ya. Apalagi hadis palsu, ya. Hadis palsu itu bukan hadis berarti. Hadis palsu itu adalah kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW yang bisa membuat pelakunya terancam dengan masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati kursinya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya, untuk penanya tadi di Jambi. Dan memang ketika ada sesuatu yang tidak kita ketahui, utamanya dalam hal ibadah, Ustaz, ini wajib kita bertanya, Ustaz, ya, ini bertanya ada dulu, ya, benar nggak sih? Karena itu sudah kondisi di depan mata, ya. Sudah hukumnya sudah di depan mata, maka itu ada kewajiban bertanya. Kalau sampai kita beramal dulu sebelum bertanya, maka itu salah. Salah, Ustaz, ya. Dan mau sebaik dan sebanyak apapun, kalau tidak ada perintahnya, kalau itu berkaitan dengan ibadah, Ustaz, nggak akan diterima, Ustaz, ya. Betul. Kaidahnya seperti itu, ya. Taib. Semoga bermanfaat buat Ibu Fatimah dan juga menjadi kehati-hatian bagi kita semuanya. Kita bergeser ke Kalimantan. Sore hari ini ada Abu Rizal, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya, Pak.
terkait masalah wirid atau dikir setelah sholat Qiyamul Lail ya Pak Ustadz. Mohon maaf Tanya ada Bapak, tuntunan suaranya contohnya dari Rasulullah tidak. SAW. Biasanya saya Halo. baca setelah Qiyamul Lail sholat witir Subhanal Malikil Kudus itu 3 kali. Nah itu ada setelahnya itu baca dikir-dikir apa atau wirid apa kayak setelah sholat wajib. Ya Pak Rizal, halo. Bapak mohon maaf suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas Bapak ya. Bapak bisa mengecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya. Atau mungkin bisa sedikit bergeser agar suara Bapak bisa kami terima dengan jelas. Oh iya Pak Ustadz. Ada baguskah Pak Ustadz ya sekarang? Iya baik, silakan Bapak diulang lagi pertanyaan dari awal Pak ya. Oh iya Pak Ustadz, terkait masalah wirid atau dikir setelah sholat Qiyamul Lail Pak Ustadz ya. Biasanya saya baca setelah witir itu Subhanal Malikil Kudus itu 3 kali. Nah habis itu ada lagi yang dicontohkan untuk dikir atau wirid setelah Qiyamul Lail itu Pak Ustadz yang dicontohkan dari Rasul. Mungkin itu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ustaz. Gitu. Nabi Muhammad SAW ya mencontohkan di akhir Qiyamul Lail beliau dengan mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus ya, dan di sebagian riwayat disebutkan Rabbil Malaikati Warruh, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha menguasai dan Maha Suci. Sedangkan dalam riwayat yang lain Rabbil Malaikati Warruh ya, Maha Suci Allah Tuhannya para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Jadi inilah zikir yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus ya, diucapkan setelah kita menyelesaikan Qiyamul Lail ya, dan kalau di bulan Ramadan ya kita membacanya setelah sholat tarawih. Ini adalah zikir yang khusus ya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi yang dipraktikkan oleh Bapak Abu Rizal di Kalimantan itu sudah benar, alhamdulillah. Nah, apakah ada zikir yang lain yang dicontohkan setelah selesai Qiyamul Lail? Zikir khusus setahu saya tidak ada ya selain itu. Nah, tapi Anda bisa tetap membaca zikir yang lain secara mutlak ya, zikir yang umum ya. Seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Semua zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW juga bisa dibaca dalam kondisi Qiyamul Lail seperti ini. Dan kita tidak mengharuskan harus zikir khusus ya yang ada ya. Kecuali kalau barangkali kita ingin membacanya secara terus menerus ya, setiap malam kita baca, maka ini butuh dalil khusus ya. Adapun kalau kita ingin berzikir, kita merasa masih kurang dengan zikir yang dicontohkan tadi, maka tidak masalah kita menambah dengan zikir-zikir yang lain yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga masih bisa memvariasikannya dengan berdoa ya. Berbagai doa semuanya boleh untuk dilantunkan setelah kita menyelesaikan Qiyamul Lail. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang mustajab ya. Itu adalah sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ya, kemudian meminta hambanya untuk berdoa, beristighfar, bertaubat, dan dia berjanji untuk mengabulkan itu semuanya. Maka yang dicontohkan secara khusus adalah Subhanal Malikil Quddus ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian yang lain bisa dibaca sebagai variasi, alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin jadi pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, dari Saudara Yusro di Sumatera Selatan.
Bismillah, apakah yang harus kita lakukan Ustadz ketika kita sedang sholat Jumat, namun tiba-tiba sholat kita batal, lalu kita keluar untuk berwudu kembali, namun setelah kita kembali sholatnya sudah selesai Ustadz? Ya baik, kalau sudah selesai ketika kita balik ya ke masjid ya, maka berarti kita harus mengerjakan sholat sendiri ya sebanyak 4 rakaat. Nah, jadi sholat Jumat itu kalau kita tidak kebagian ya, sama sekali, maka berarti kita menggantinya dengan sholat Jumat. Menggantinya dengan sholat duhur maksud saya. Ya. Bahkan kata para fuqaha, untuk mereka yang hanya ketinggalan sujud di rakaat yang kedua saja, jadi rukuknya udah nggak dapat ini. Pas datang sudah tasyahud akhir atau sudah sujud di rakaat kedua, atau bahkan ketika masuk itu imamnya sudah bangun dari ruku. Nah, maka yang seperti ini kata para fuqaha, dia menyelesaikan sholatnya 4 rakaat. Niatnya tetap niat sholat duhur Ustaz? Iya, kalau sudah seperti itu berarti niatnya sholat duhur. Ya. Dia mengikuti jamaah saja, tapi sholatnya adalah sholat duhur. Ya. Nah, jadi niat sholat Jumat untuk mereka yang ikut dari awal, atau paling tidak kalau masbuk, maka dia masbuk 1 rakaat. Ya, dan masih mendapati rakaat yang kedua, maksimalnya dengan mendapati imam masih dalam keadaan ruku. Kalau yang terlambat atau tidak mengikuti khutbah Ustaz, apakah masih yang tidak mengikuti khutbah masih bisa, berarti dia masih ikut sholat Jumat secara penuh ya, karena inti dari sholat Jumat itu ya sholatnya bukan khutbahnya. Meskipun tentunya tidak sama ya pahalanya antara yang dapat sholat full tapi hanya sholatnya saja dibandingkan dengan mereka yang ikut sholat full plus ikut menghadiri khutbah. Ya. Nggak sama ya. Nah, Ustaz, jazakallah. Jadi tetap nggak sama. Jadi. Baik ya, semoga bermanfaat. Ini menjadi pertanyaan terakhir untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan jangan lupa untuk bisa mengikuti program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Dan informasi untuk malam nanti akan hadir program Jalan Lurus live interaktif bersama dengan Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kemudian Anda juga kami undang untuk menjadi bagian dari dakwah Fatwa TV dengan berkontribusi dalam syiar melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan kami menyampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit, dan kita mohon dibukakan pintu maaf apabila mungkin ada kekhilafan dalam melaksanakan tugas sore hari ini, kemudian juga membawakan program. Sampai bertemu kembali insyaallah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.